Para sahabat yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki bulan yang ke-12 menghadapi pandemi di Indonesia. Nah, pengalaman kita selama 12 bulan terakhir ini menunjukkan bahwa kehidupan kita mudah sekali menghadapi perubahan suasana hati atau mood swings. Tatkala kita bekerja di rumah, tatkala kita sedang beribadah di rumah, ataupun juga tatkala kita sedang mendampingi anak-anak atau cucu dalam menjalani pembelajaran jarak jauh di rumah, suasana hati kita mudah berubah. Entah karena banyak pekerjaan di rumah yang harus kita hadapi, entah karena pergumulan anak-anak atau cucu dalam menjalani PJJ, tiba-tiba internetnya putus, ataupun juga karena gangguan-gangguan yang lain. Kita mudah mengalami mood swings atau perubahan suasana hati. Bahkan bukan hanya pada masa pandemi ini saja. Di masa-masa sebelum pandemi, mood swings pun juga adalah bagian yang bisa hinggap dalam kehidupan kita. Dalam beberapa literatur yang disajikan dalam internet, ada banyak penyebab mengapa seseorang bisa menjadi pribadi yang mudah sekali berubah mood atau suasana hati. Yang pertama adalah ketika ada gangguan psikologis tertentu. Ketika ada gangguan bipolar atau ADHD hiperaktif pada diri seseorang, maka dalam tubuhnya mudah sekali mengalami perubahan suasana hati. Atau mood swings pun juga bisa diakibatkan oleh karena kita kurang istirahat. Sehingga pikiran kita mudah lelah, tubuh kita pun juga mudah lelah. Alhasil, tatkala ada satu suara yang cukup keras yang kita dengar, kita mudah tersinggung. Kita menganggap ada orang yang memarahi kita. Ataupun juga ketika ada pasangan kita datang menghampiri kita, kita mudah tersinggung oleh karena sikap dan tindakannya, hanya karena kita sedang lelah, tidak siap untuk merespon secara positif apa yang disampaikan. Kita pun juga bisa menghadapi mood swings ketika ada banyak pikiran dalam diri kita. Masalah datang silih berganti, anggota keluarga sakit, pekerjaan menimbulkan kita panik oleh karena deadline yang belum bisa kita penuhi. Banyak pikiran bisa mempengaruhi kondisi hati dan pikiran kita. Mood swings mudah terjadi. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi yang bisa hingga pada siapa saja tentang mood swings ini? Saya mengajak kita untuk mencermati satu bagian firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Bagian firman Tuhan ini adalah kesaksian Rasul Paulus, bagaimana dalam kehidupannya sebagai seorang rasul, kerap kali ia berhadapan dengan stigma sebagai penganiaya pengikut jalan Tuhan. Masa lalu Paulus adalah masa lalu yang penuh dengan keburukan di mata orang Kristen. Tetapi pengalaman yang buruk di masa lalu itu, sekalipun hinggap dalam pikirannya, sekalipun ada kalanya menggelisahkan hatinya, tetapi ia tidak jadikan beban yang menggelayuti dirinya di masa kini dan juga di masa depan. Ia mengupayakan fokus mengarahkan pandangannya pada apa yang ada di hadapannya. Itu bagaimana ia bisa melayani orang-orang yang mendengar berita tentang Injil Kristus Yesus. Ia juga melihat bagaimana orang-orang hidupnya cemar, hidupnya penuh dengan kejahatan, dan ia rindu mereka disapa, mereka mengenal berita kebenaran, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus yang mampu mengubahkan. Sehingga aneka macam stigma atau juga pengalaman buruk di masa lalu tidak menggoyahkan suasana hatinya. Ia bisa berfokus mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan pelayanannya. Nah, para sahabat yang Tuhan kasihi, fokus mengerjakan apa yang menjadi tugas dan peran kita, ini bisa menolong kita untuk mengendalikan suasana hati yang sedang gelisah ataupun juga yang sedang terombang-ambing ke sana kemari. Tatkala kehidupan kita penuh dengan persoalan, kita kembali ingat pada tujuan. Oh iya, tujuanku ada di dunia ini adalah untuk membahagiakan keluarga, untuk membahagiakan perusahaan tempat aku bekerja. Aku harus fokus mengerjakan tugas dan panggilanku. Nah, selain fokus, kita pun juga bisa mengatasi mood swings dengan mengupayakan istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang seimbang, dan juga tentu berolahraga sehingga tubuh kita jauh lebih fit, pikiran kita lebih sehat. Dan kita pun juga bisa mengupayakan suasana hati yang lebih stabil dengan cara relaksasi.
Kita bisa pejamkan mata sejenak, menghirup nafas perlahan-lahan, melepaskannya perlahan-lahan, dan kita ulangi berkali-kali. Itu akan menolong kita memiliki pikiran dan kondisi hati yang jauh lebih stabil. Dan terlebih dari itu, mari andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, sehingga kita dimampukan untuk mengolah rasa, mengolah berbagai suasana hati yang muncul seiring dengan beragam masalah yang kita jumpai sehari-harinya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.